hasil yang baik, hasil yang positif sekali lagi. Dan yang lebih terutama adalah karena bagaimana menurut saya sih identitas karakter mainnya mulai terbentuk. Jadi itu apresiasi. Jadi siapa bilang saya nggak bisa mengapresiasi? Semua pertanyaan saya adalah sebetulnya untuk men-challenge bahwa timnas bermain lebih baik, punya karakter lebih pede, punya gaya main yang menyegarkan, yang mengesankan, karena tinggal digali aja potensi-potensi pemain itu sehingga keluar kemampuan maksimalnya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Yang pertama saya mengucapkan hatur nuhun Iwan Bule. Jadi saya mau meniru spanduk besar yang terpampang di Gelora Bandung Lautan Api di pertandingan kemarin FIFA Matchday uji coba lawan Curaçao. Walaupun Gelora Bandung Lautan Apinya ternyata sepi penonton, supporter timnasnya sedikit. Jadi dengan kapasitas 38.000, Gelora Bandung Lautan Api terasa kosong, terasa sepi dengan pendukung penonton yang sekitar 4.500-an. Tapi oke lah, itu sih satu hal. Yang paling utama juga saya mau mengucapkan kamsahamnida untuk Coach Sinteyong. Terima kasih Coach Sinteyong. Karena buat saya bukan saja bisa memberikan kemenangan atas Curaçao 3-2 yang bisa berakibat atau berdampak pada peningkatan FIFA ranking, tapi juga adalah bagaimana cara main tim nasional Indonesia. Di konten terakhir saya sempat bertanya bahwa apakah timnas senior berani bermain seperti adiknya, timnas U20. Maksud saya adalah bermain dengan formasi 3-4-3 menggunakan 3 center back, 2 wing back yang agresif dan 3 penyerang. Dan ternyata formasi yang sama diterapkan juga oleh Sinteyong saat menghadapi Curaçao. 3 center back adalah Rahmat Irianto di tengah. Ini menarik, penampilan Rahmat Irianto didampingi oleh Farudin, kapten kesebelasan di sebelah kanan, dan Elkan Bagot di sebelah kiri. Karena memang Elkan Bagot kaki kiri yang lebih kuat. Wingback kiri Pratama Arhan, wingback kanan Yaakob Sayuri. Pratama Arhan punya keseimbangan lah dalam bertahan dan menyerang sama kuat. Yaakob Sayuri lebih kuat dalam menyerang. Ini bisa dimaklumi karena di klubnya PSM Makassar dia bermain sebagai winger, sebagai sayap. Jadi dengan kekurangan itu dan memang beberapa kali momentum transisi Curaçao sempat menekan sisi kanan pertahanan dari timnas Indonesia, tetapi kapten tim center back Fahrudin selalu sigap mengcover sisi kanan pertahanan Indonesia. Jadi strateginya atau kompensasinya sudah disiapkan. Bagaimana mengatasi kekurangan tekanan balik, serangan balik lawan yang lewat sisi kanan pertahanan Indonesia. Karena Yaakob Sayuri misalnya terlanjur sudah terlalu naik ke depan, misalnya seperti itu. Lalu di tengah duet dari Maklok dengan Ricky Kambuaya, lalu di babak kedua duetnya Maklok dengan Marcelino Ferdinand. Ini pun menarik. Maklok menjadi tidak terlalu dalam posisinya seperti di event-event sebelumnya. Semalam Maklok jauh lebih mobile, Maklok bisa lebih bantu attacking, bisa bantu lebih ofensif. Makanya dia bikin gol yang menyamakan kedudukan karena dia lebih punya area untuk masuk ke depan. Lebih memungkinkan situasinya, dia ikut menekan ke depan, pressing ke depan, dan bahkan Maklok akhirnya mencetak gol yang menyamakan kedudukan setelah tertinggal 0-1 lebih dahulu. Itu catatan di lapangan tengah. Di depan, 3 penyerang depan Dimas Derajat, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Biar nggak ribut terus gara-gara keselio lidah Egy Melgiansyah disebut-sebut. Saya paham karena saking banyaknya nama yang berputar di kepala saya. Jadi mohon maklum. Egy Maulana Fikri, saya ulang. Buat saya Dimas Derajat memberikan sebuah harapan sebagai striker nomor 9. Jadi perannya, kepercayaan dirinya, keberanian duelnya, berani duel karena fisikalnya sangat mendukung juga. Di kiri Witansi makin meyakinkan menurut saya sih. Selalu mengesankan, selalu punya momen-momen yang mengejutkan lawan, tidak terduga. Ada satu peluang dia, sayang tendangannya melambung sehingga tidak menghasilkan gol.
Egy Maulana Fikri, saya belum melihat sebuah penampilan yang paten, yang cukup mengesankan, sehingga saya pikir Sadi Ramdhani di babak kedua jauh lebih punya ancaman ke gawang lawan, lebih tajam. Sadi Ramdhani memberikan warna lain di babak kedua di sisi penyerangan Indonesia. Saya pikir catatannya itu, yang pertama, dari sisi permainan 16 menit awal mungkin timnas Indonesia agak kesulitan karena ditekan oleh Curaçao, tapi perlahan bisa keluar dari tekanan lawan, dari pressing dengan sangat baik. Ini yang menjadi apresiasi dan hal baik dari penampilan timnas kemarin. Jadi mereka bisa keluar dari pressing dengan build up. Walaupun di awal-awal agak kesulitan, tapi kemudian mereka bisa perlahan keluar saat ditekan, merebut bola, mereka bisa memulai lagi. Build up serangan dengan baik dari bawah, lalu melepaskan counter yang cepat, baik itu lewat kiri maupun lewat kanan. Kiri kombinasinya ada Pratama Arhan dengan Witan, di kanan ada Yaakob Sayuri dengan Egy Maulana Fikri, lalu juga ada Sadi Ramdhani. Jadi buat saya sih pergerakannya sudah oke. Keberanian pegang bolanya jadi oke, jauh lebih bagus lah, jauh lebih memuaskan, mengesankan melihat timnas bermain dengan kepercayaan diri, berani pegang bola, passingnya makin membaik. Sempat di awal ada banyak passing salah, tapi kemudian bisa direcover jadi lebih baik, lebih pede, serangan-serangan lebih efektif, lalu kemudian bisa membalas dari ketinggalan 0-1 unggul 2-1 disamakan 2-2 dan akhirnya di babak kedua di 15 menit awal babak kedua tepatnya menit 55 Dimas Derajat bisa menyelesaikan sebuah serangan dan untuk kemenangan timnas Indonesia. Hasil yang baik, hasil yang positif sekali lagi, dan yang lebih terutama adalah karena bagaimana menurut saya sih identitas karakter mainnya mulai terbentuk. Jadi itu apresiasi. Jadi siapa bilang saya nggak bisa mengapresiasi? Semua pertanyaan saya adalah sebetulnya untuk men-challenge bahwa timnas bermain lebih baik, punya karakter lebih pede, punya gaya main yang menyegarkan, yang mengesankan, karena tinggal digali aja potensi-potensi pemain itu sehingga keluar kemampuan maksimalnya. Mark tampil lebih baik, Rahmat Irianto bayangin. Sebelumnya main di gelandang, lalu main di bek kanan, sekarang main di center back, dan menurut saya sih permainannya sangat luar biasa. Beberapa kali dia mampu membantu serangan ke depan, sempat masuk ke area penalti Curaçao, tapi kembali dia ketendang bolanya, jadi sebuah peluang yang sangat berharga dari Rahmat Irianto terbuang karena kesalahan sendiri waktu dia mau ancang-ancang shooting ya. Tapi secara overall bagaimana Rahmat Irianto bisa mengkoordinir sebagai center back di posisi yang di tengah, bisa mengcover semuanya dengan baik menurut saya. Ini hal yang positif. Jadi buat saya adalah penting sebuah timnas itu punya identitas, punya karakter, dan saat ini dengan formasi 3 center back permainan kita jauh lebih hidup dibandingkan di event-event sebelumnya. Permainan timnas Indonesia jauh lebih hidup. Mark juga tidak terlalu duduk ke dalam, tidak terlalu didorong ke dalam bertahan. Kenapa? Karena pemain belakang 3 center backnya berani pressing juga di atas. Jadi garis pertahanannya berani naik saat pegang bola, terutama berani naik, sehingga Mark pun didorong lebih maju pada saat pegang bola, dan akhirnya dia pun bisa lebih punya dimensi lain dalam hal dimensi serangannya, dan terbukti dia berhasil masuk area penalti dan dia bikin gol. Mark overall 3-2 adalah hasil yang baik, sebuah upaya untuk terus menaikkan peringkat FIFA kita. Masih ada pertandingan kedua di Pakansari. Sesuai dugaan saya sebetulnya kemarin, feeling saya, termasuk sebelumnya saya diwawancara oleh Metro TV, saya beranggapan pertandingan Sabtu malam draw. Karena menangnya saya perhitungkan terjadi di Pakansari, tapi menangnya sudah didului di Gelora Bandung Lautan Api 3-2, tapi saya pikir di Pakansari pun peluang menang itu masih akan terbuka, walaupun tetap akan berjalan ketat, tapi saya lihat peluang menangnya menjadi lebih terbuka karena para pemain Indonesia kini makin percaya diri, makin berani pegang bola, makin berani masuk ke dalam, makin berani menciptakan kreasi serangan, pressingnya bagus, mulai bisa keluar dari pressing. Jadi semoga penampilan timnas Indonesia makin membaik. Itu saja catatan saya Gocek Bung Toel kali ini, review pertandingan pertama Indonesia Curaçao. Kita nantikan pertandingan kedua Indonesia Curaçao di Pakansari Selasa malam.
Sekali lagi saya ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap digocek. Bung Toel.